Om Swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di Pura Penataran Agung di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, yang sering dikenal dengan namanya Pura Langgar. Di sini ada bangunan langgar yang selama ini mungkin identik atau menyimbolkan tentang Muslim. Seperti apa sesungguhnya keberadaan langgar ini dan bagaimana keberadaan Pura Penataran Agung di Bunutin ini? Kita lihat liputannya yuk. Pemirsa, inilah langgar yang ada di Desa Bunutin dan ini merupakan satu kesatuan dengan Pura Penataran Agung dan sampai saat ini memang masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Bunutin. Saya ingin tahu dan kita akan cari narasumber yang bisa menjelaskan tentang ini ya. Swastiastu. Nggih, ampun Bapak. Nggih, ledang lagi. Sami penglingsir dan pengompong pura niki nggih. Nggih. Ini luar biasa. Pemirsa, ini beliau adalah tokoh-tokoh dan penglingsir ring Desa Bunutin. Saya ingin tahu nih, ini keberadaan langgar. Ini sering kita dengar bahwa ini adalah simbol dari Muslim. Gimana ceritanya awalnya nih? Ya. Terima kasih. Jadi Pak, kebetulan kesini jadi perlu kami sampaikan terkait dengan keberadaan Pura Langgar yang mungkin selama ini masih diajekan oleh masyarakat kami, saudara-saudara kami yang ada di Puri. Keberadaannya tidak lain dari sejarah beliau, ya kalau maaf saja Mas Wilis menjadi raja di Desa Bunutin. Ya. Beliau pun menjadi raja di Desa Bunutin atas restu dari Raja Kelungkung. Ya. Begitu beliau mendapatkan restu dari Raja Kelungkung, beliau disinilah menjadi raja. Ya. Dalam perjalanan beliau menjadi raja, ya sudah barang tentu beliau mempunyai putra. Ada putranya 5. Salah satu di antara putra beliau menderita sakit. Ya, kalau dulu namanya ile. Kalau di Bali, mungkin di Indonesia kan gila namanya. Ya. Dari penyakit anak beliau ini tidak kunjung sembuh. Sudah diobatkan ke sana ke sini, tidak kunjung sembuh. Akhirnya beliau memohon bantuan orang yang mumpuni, yang bisa mungkin untuk Mepluasan nggih kade unika baos muncullah berupa sabda. Lantas beliau mewujudkan langgar ini, ya sembuhlah anak beliau. Nggih. Ya. Dan sampai saat ini apa yang menjadi peninggalan beliau masih ada. Berarti 2 orang ini anaknya keluar, terus yang lainnya juga tiga orang lari ke Kelungkung, ya. Yang dua orang ini masih, masih. Satunya lari ke Tukar Mungge. Buleleng. Jadi beliau yang satu yang sakit itu kemudian sembuh tetap di sini. Tetap. Sebagai anak raja itu. Iya. Oh, itu menyebabkan akhirnya ada langgar itu. Berarti di sini sebenarnya tidak ada Muslim ya? Tidak, sama sekali tidak. Oh, jadi tidak ada umat Muslim atau keluarga dari Muslim? Tidak ada ya? Iya. Nah, kalau begitu kondisinya, kalau ada orang Muslim datang ke sini kan banyak orang katanya datang ke sini karena ada langgar. Dia mau datang ke sini, berarti kalau mau sembahyang boleh tidak? Ya. Begini Pak, jadi kami juga melihat di tempat-tempat lain. Ya. Contoh ya, kami contohkan ada di Besakih dan juga di Bangli ini kan ada di Batur, di Batur.
banyak juga ya saudara-saudara kita yang Muslim itu kan Atau umat-umat lain di luar umat-umat Hindu lain datang ke pura. Hah? Sedangkan di sini kami perbolehkan asalkan mengikuti aturan yang ada di sini. Oh. Contoh Ya. bagi yang wanita, ya kalau memang kotor kain kami tidak perbolehkan. Artinya kalau datang ke sini bukan sembahyang sesungguhnya. Ya, bukan. Tapi memang melihat sejarah peninggalan Ya. bahwa ada langgar ya. Ya, kalau mau melihat sejarah silakan, Nak. Ya, karena selama ini kami ini pun belum pernah masuk ke dalam, Mbak. Oh. Ya, Oh memang sebelum disakralkan ini. disakralkan, sebelum mendapat restu atau izin dari beliaunya, Oh. omangku di sini. Kenapa tidak pernah dibuka atau mungkin tidak pernah boleh masuk? Begini, Mbak. Ini kan sifatnya sakral. Ini ada rasa, Pak. Oh. Ya, kita merasakan ada sesuatu yang tidak boleh kita Ya. legalkan gitu. Nah selama ini saya lihat ada beberapa umat muslim datang ke sini, ada yang sungkeman itu boleh nggak Pak? Kalau sungkeman sifatnya kan nasional, Pak. Ya silakan saja, namun asalkan tidak sembahyang lah di sini. Oh. Ya, asalkan tidak sembahyang. Kalau sungkeman ya mungkin ya Artinya karena ini sudah menjadi tempat wisata, orang di luar umat Hindu boleh datang ke sini. boleh, Pak. Jadi sesuai dengan adat dan tradisi di sini. Betul. Dan mereka hanya melihat-lihat gitu ya, tidak untuk sembahyang seperti itu. Gitu, iya, Pak. Itu sudah menjadi keputusan pengelola Ya. ini Pak ya. Kalau selama ini memang banyak nggak yang datang Pak? Kalau liburan biasanya kalau tidak Covid ini ada aja yang datang, Pak. Oh gitu ya. Ya. Baik. Jadi memang tempat ini memang betul-betul dijaga sampai sekarang ya. Mungkin Pak Jero Berdesa dulu tambahan sedikit. Nih Pak Jero, bagaimana komitmen desa adat ini untuk menjaga warisan leluhur seperti ini Pak Jero? Ya, terima kasih. Kami sebagai desa adat di Desa Bunutin perlu kami sampaikan bahwa Desa Bunutin itu ada 4 banjar. Kalau kita formalkan 4 dusun. Gitu. Jadi ada di situ Selati, Dukuh, Bunutin, dan Dadepuri. Nah, diantaranya masing-masing banjar ini ada pengemongnya. Ada Pura Dalam, Pura Pusah, dan Beliagung. Kebetulan penataran ini kesangre dengan Puri. Oke. Nah, kenapa demikian? Memang penataran ini merupakan cikal bakalnya Bunutin. Karena raja saat ke Bunutin, beliau berstana di sini. Bunutin. Inilah tempat sembahyang beliau. Nah, tadi disebutkan ada di istilahnya wahyu dan sebagainya, memang itu adanya. Tapi kami dari adat memang sudah sepakat gitu, memang kita tidak akan merubah apapun gitu. Jadi penggunaan pura itu sesuai dengan keperuntukannya. Kepada siapapun datang kami terima dengan catatan aturan kami harus diikuti. Oke. Nah kemudian kenapa menjadi daerah tujuan wisata ya tahun 2019? Kenapa kok dijadikan DTW di sini? Nah ini barangkali kalau kita lihat dari segi istilah kalau sekarang itu toleransinya di sini barangkali munculnya bahwa dari dulu memang Bunutin itu tidak pernah asing dengan teman Muslim. Bukan kita menerima dia, tidak asing. Kita tidak memberikan, tapi kita memang dari dulu bersama-sama. Nah sampai hari ini pura ini betul-betul kita pelihara dengan baik dan disucikan oleh kita semua, bukan saja Puri. 4 banjar ini ikut menyucikan pura ini sebagai cikal bakal desa adat Bunutin. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Pengelistir Dita Sarasami. Nggih, dah masuk semua niki. Nggih, semua Meniki kewenangan ini. Nggih, informasinya terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Karena nanti setelah ini saya akan mau lihat-lihat lagi. Nggih, kondisi terus kondisi. saya. Nggih, terima kasih banyak Pak ya. Nggih. Nggih. Jadi pemirsa kita akan lihat-lihat lagi tentang keberadaan pura ini.
Swastiastu. Nah, niki Pak Jero Kayana. Iya. Oh, nggih selaku Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli. Pak Jero bisa diberikan informasi sedikit. Di sini ternyata luar biasa ada langgar dan selama ini mungkin melambangkan tentang Islam. Bagaimana pandangan Pak Jero tentang keberadaan dan keberagaman Hindu dengan Islam dan umat lain yang ada di Bangli ini? Jadi yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kami bangga dengan Anggepuri dan juga Krama seluruhnya di sini, Krama Desa Adat Bunutin telah mampu melestarikan apa yang menjadi warisan para leluhurnya. Dan pura ini memang ada istilah langarnya, yang juga ini penataran agung. Terkait dengan toleransi, kita harus memang menjaga toleransi itu dengan sebaik-baiknya. Toleransi, saling hormat menghormati, namun tidak mesti kita harus mengorbankan sime dreste yang ada di Bali ini. Kita tetap harus saling hormat menghormati, toleransi dengan siapa saja, dengan umat apa saja. Tapi tetap kita harus melestarikan sime dreste adat budaya kita yang ada di Bali ini. Jadi kami ingin mempertegas bahwa sesuai dengan instruksi dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, di sana ada disebutkan bahwa pura ini kalau sudah labelnya namanya pura itu hanyalah untuk umat Hindu Dreste Bali. Ini harus kita pegang teguh. Dan pula pura ini hanya untuk umat Hindu Dreste Bali, sehingga menutup kemungkinan atau tidak mungkin lagi untuk sampradaya-sampradaya yang non-Dreste Bali. Baik, terima kasih Pak Jero Kayana. Luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan informasi sekaligus inspirasi bahwa semuanya kita tetap menjaga toleransi dengan tetap menjaga tradisi adat dari masing-masing desa seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi liputan kita terkait dengan Pura Penataran Agung di Desa Bunutin yang sering dikenal dengan Pura Langar. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi sekaligus inspirasi untuk tetap menjaga persatuan, semangat keberagaman, dan rasa toleransi. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.